Kenaikan ini terjadi tengah optimisme pasar potensi pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping dapat meredakan ketegangan dagang. Laporan Reuters dan Bloomberg, minyak mentah Brent melonjak 1,31% di 63,55 dolar Amerika per barrel, setelah sebelumnya itu merosot 3,82% ke posisi terendah sejak 7 Mei. Informasi komoditas harga minyak menguat di awal pekan setelah anjlok ke level terendah dalam 5 bulan terakhir. Harga batubara menguat tipis akhir pekan lalu, namun masih koreksi dalam sepekan terakhir. Sementara harga emas kembali melesat di atas 4.000 dolar Amerika dan kembali mencatatkan rekor baru. Harga minyak menguat di Senin pagi waktu Asia setelah anjlok ke level terendah dalam 5 bulan. Kenaikan ini terjadi tengah optimisme pasar potensi pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping dapat meredakan ketegangan dagang. Laporan Reuters dan Bloomberg, minyak mentah Brent melonjak 1,31% di 63,55 dolar Amerika per barrel, setelah sebelumnya itu merosot 3,82% ke posisi terendah sejak 7 Mei. Minyak mentah berjangka WTI Amerika melambung 1,38% di 59,71 dolar Amerika per barrel setelah di Jumat anjlok 4,24%. Harga batubara naik tipis di perdagangan akhir pekan lalu, namun kenaikan ini tidak banyak membantu harga batubara yang masih cenderung tertekan. Pada Jumat pekan lalu, harga batubara di pasar ICE Newcastle untuk kontrak pengiriman November ditutup di 104,55 dolar Amerika per ton, menguat 0,05%. Sepekan terakhir harga batubara koreksi 0,43%. Selain kelebihan pasokan, faktor yang menjadi pemberat bagi harga batubara adalah penggunaan energi baru terbarukan yang kian masif. Harga emas kembali bangkit dan berhasil kembali di level psikologis 4.000 dolar Amerika per troy ounce. Di Jumat pekan lalu harga emas dunia naik 1,06% di level 4.017,34 dolar Amerika per troy ounce. Kenaikan harga emas pekan lalu terjadi usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan akan mengenakan tarif tambahan 100% untuk China di atas tarif 30% yang sudah berlaku. Sementara Senin pagi harga emas spot menguat di level 4.052,66 dolar Amerika per troy ounce dan kembali mencapai rekor tertinggi. Dari bagi sumber untuk ADX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat signifikan di 1,26% di level 59,63 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,08% di 15.207 dolar Amerika per metric ton. Emas menguat signifikan di 2,08% di level 4.086 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 1,28% di level 4.507 ringgit Malaysia per tonnya. Dan pemirsa, topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Ke topik pilihan pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan atau IHSG berhasil memangkas pelemahan dengan ditutup menguat tipis di sesi 1 Senin awal pekan. Di mana indeks harga saham gabungan dibayangi sentimen konflik dagang Amerika dan Tiongkok setelah di pekan lalu mendapatkan angin segar dari kesepakatan gencatan senjata Israel dan Hamas. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat tipis 0,02% di level 8.259,39 di sesi 1 Senin. Intraday IHSG berhasil memangkas koreksi ketika indeks sempat melemah 1,07% di level 8.169,65. IHSG sempat melemah dalam ketika Trump sebelumnya mengumumkan akan memberlakukan tarif 100% terhadap produk China serta membatasi ekspor perangkat lunak strategis mulai 1 November. Pelemahan IHSG terbatas ketika Trump dalam unggahannya di platform Truth Social memberikan sinyal kemungkinan jalan keluar bagi Presiden China Xi Jinping. Sepanjang pekan lalu, IHSG menguat 1,72% ke 8.257,85, menjadi level all-time high penutupan baru. Gencatan senjata Timur Tengah yang diharapkan membawa stabilitas geopolitik untuk membuat pasar keuangan stabil dan menarik lebih banyak arus masuk, rupanya hanya menjadi faktor sesaat ketika ketegangan global datang dari hubungan dagang Amerika-China. Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Reza Priyambada menilai ada risiko kemungkinan ke pasar keuangan secara jangka pendek karena kondisi Timur Tengah yang belum dipastikan apakah perdamaian saat ini bertahan dalam waktu panjang.
Sementara itu, equity analis Indo Premier Sekuritas Hari Rahmansyah mengatakan ketegangan hubungan dagang antara Amerika dan China bisa berdampak pada outflow pasar saham domestik. Sejalan dengan resiko tersebut, IPOT Sekuritas memproyeksikan ISG pekan ini kemungkinan akan koreksi di level support 8.150 dan resisten terdekat di 8.272. Dari Bagi Sumber untuk ADX Channel. Keinformasi emiten pemirsa di mana PT Aneka Tambang Tbk atau Antam melaporkan hasil eksplorasi pertambangan emas, nikel, dan bauksit di periode kuartal ketiga di 2025. Dalam eksplorasi, 3 komoditas tersebut berhasil mengeluarkan dana yang belum diaudit sebesar 176,95 miliar rupiah. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, untuk komoditas emas, perseroan melakukan kegiatan eksplorasi di Pongkor, Jawa Barat. Hingga akhir kuartal 3 2025, kegiatan tersebut difokuskan pada pengeboran yang terdiri dari in-mine drilling atau bawah tanah dan deep drilling atau permukaan tanah. Perseroan juga melaporkan eksplorasi nikel per 30 September 2025. Untuk kegiatan eksplorasi nikel di Konawe Utara dan Pomala meliputi pemetaan geologi, percontohan core, logging core, pengukuran grid dan reukur, pemasangan patol pre-drill dan post-drill, pengukuran resivitas, pengeboran single tube, preparasi, analisis laboratorium. Eksplorasi nikel di Buli, perseroan melalui PT SDA melakukan kegiatan eksplorasi yang mencakup logging core, pengukuran dan pemasangan patok benchmark, pemasangan patok ukur, reukur, dan pengeboran. Sementara eksplorasi bauksit sampai akhir September 2025 berlangsung di Tayan. Kegiatan yang dilakukan antara lain penggalian test pit, pengukuran dan pemasangan patok benchmark, dan pembuatan sumur uji. Eksplorasi nikel di daerah Landak dilakukan identifikasi lahan, pemetaan geologi. Sedangkan di daerah Mempawah Toho kegiatan yang dilakukan identifikasi lahan, pemetaan geologi, dan pembuatan sumur uji. Lebih lanjut, perseroan melalui unit Geomin melaksanakan kegiatan eksplorasi mineral yang terintegrasi seperti aktivitas survei area, eksplorasi geologi, eksplorasi geofisika, survei geodesi, pengeboran, pengujian analisa fisik dan kimia, perhitungan cadangan dan sumber daya mineral yang didukung dengan sistem informasi geografis yang terintegrasi. Korporasi Sekretari PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM Wisnu Dadandi Haryanto mengatakan kegiatan eksplorasi ini dilaksanakan untuk memastikan kecukupan potensi sumber daya dan cadangan mineral strategis perusahaan. Bagi Sumber ADX Channel. Ya, secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham Antam lebih cenderung mengalami penguatan, sempat ke level 3.430 pemirsa. Kemudian penguatan saham Antam lebih ke arah terbatas dan posisi saat ini di 3.370. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham Antam di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dibuka flat pada pagi tadi di 3.310. Sebenarnya pasca pembukaan saham Antam sempat tertekan ke 3.290 sebelum berbalik menguat signifikan ke 3.430. Pada pukul 10 penguatan terbatas ke 3.380 dan pada pukul 11 penguatan lebih ke arah terbatas lagi di 3.290. Pada pukul 12 melanjutkan penguatan ke 3.350 dan ke 3.360. 50 dan 60 di pembukaan sesi kedua. Saat ini Antam bergerak di level 3.370 menguat di 1,81%. Ke grafis selanjutnya pergerakan saham Antam dalam 6 bulan terakhir pemirsa. Di mana di perdagangan awal Maret Antam diperdagangkan di 1.585, April tertekan di 1.400 ketika terjadi trading halt, kemudian Mei Juni mengalami penguatan ke 3.320, Juli dan Agustus kembali tertekan ke 2.880, sementara di perdagangan 23 September Antam mengalami penguatan yang cukup signifikan hingga ke 3.670 dan tampaknya ini merupakan level tertinggi dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada pemirsa, ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya di 8,57 kali, PSR-nya di 0,57 kali, PBV-nya sudah jauh di atas 1 kali, 2,48 kali, PCFR di 17,69 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
Kita akan jeda kembali dan tetaplah bersama kami karena setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi.